Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 13 ya, yaitu terkait aplikasi integral tak tentu. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya yaitu aplikasi dalam dua dimensi ya, yaitu mencari luas area ya. Luas area yang dibatasi oleh beberapa kurva dan sumbu X, Y, ataupun keduanya. Nah, sekarang adalah aplikasi integral tak tentu. Jadi ini yang hasil dari integral itu adalah biasanya hasil integralnya itu plus C, ada diketahui konstanta yang belum diketahui, makanya disebut integral tak tentu. Jadi tidak ada batasan di sini, batas atas dan batas bawah. Nah, aplikasinya gimana? Nah, ketika sebuah fungsi Y itu sama dengan function of X, jadi inputnya X, outputnya Y sebagai fungsi keluaran, maka garis singgung M pada titik PXY, ya, jadi pada asumsi titik P atau titik apapun, di mana input X itu outputnya ini, jadi titik yang berada pada sumbu Y sebagai garis singgung adalah M sama dengan turunan dari fungsi Fx itu sendiri atau Y itu sendiri ya, terhadap dx ya. Jadi turunan dari fungsi Y ini adalah merupakan titik singgungnya M, di mana kurva Y sama dengan Fx plus C. Nah, ini kan plus C dapat ditemukan dengan integral. Ya, konstanta C dapat dihitung dengan melibatkan garis singgung. Ya, jadi ketika diketahui suatu fungsi kurva Y, jadi untuk mencari nilai C atau konstanta K yang tidak diketahui, kita bisa mencari titik singgungnya ya. Titik singgung itu yang melewati kurva itu sendiri ya. Nah, jadi karena titik itu berada di kurva, sehingga itu salah satu solusinya ya. Ketika dimasukkan input X, itu Y-nya sekian. Jadi dimasukkan nilai X di fungsi ini, dan Y-nya sudah diketahui karena titiknya adalah X, Y, sehingga diperoleh nilai C ya. Integral tak tentu selalu memiliki nilai konstanta tak tentu C. Dengan kata lain, untuk mencari nilai konstanta tak tentu tersebut, maka nilai fungsi pada salah satu domain harus diketahui ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita ambil salah satu contoh yang pertama ya. Yaitu diketahui nilai turunan pertama ya. Jadi ini f aksen ya, X yaitu jadi turunan dari fungsi X yang pertama hasilnya yaitu 8X min 5. Sedangkan jadi kan ada fungsi Y ya sama dengan Fx diturunkan satu kali, jadi ini kita tulis notasinya F aksen X yaitu sama dengan 8X minus 5, dan nilai titik yang melewati di kurva Fx adalah ini ketika X sama dengan 2, output dari Fx dan atau Y yaitu 9. Maka fungsi Fx adalah, ya kita udah bisa nebak, yaitu integral dari F aksen X ya, integral keturunan itu saling meniadakan sehingga menjadi Fx. Jadi ini adalah integral dari F aksen X ya. Ini kan merupakan turunan ya, hasil turunan dari Fx. Sehingga Fx adalah integral dari 8x minus 5 sama dengan hasilnya integralnya yaitu 8 per 1 plus 2 yaitu 8 per 2, 4 ya, dikali x pangkat 1 plus 1 yaitu kuadrat minus 5x plus c atau k, sehingga kita bisa masukkan salah satu titik yang sudah diketahui ketika x sekian itu y-nya atau fx-nya sama dengan 9 yaitu f2. Jadi dalam artian f fungsi ketika x sama dengan 2, bacanya seperti itu ya, sama dengan nilainya 9. Kita masukkan nilai x sama dengan 2 ke fungsi fx yaitu 4x kuadrat min 5x plus c yaitu 4 kali 2 kuadrat minus 5 kali 2 plus C atau plus K sama dengan 9. Sehingga ini 4 kali 2 kuadrat 16 minus 10 ditambah C sama dengan 9, 6 plus C sama dengan 9, sehingga C sama dengan 9 minus 6 yaitu 3. Sehingga fungsi Fx adalah 4x kuadrat minus 5x plus 3.
Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini diketahui fungsi fx diturunkan 2 kali. Makanya di sini f aksen 2 kali ya aksennya. Ya, itu hasilnya sama dengan 6x plus 8. Dan diketahui titik di fungsi turunan pertama, jadi f aksen ketika x sama dengan 3 itu hasilnya 7. Dan titik ketika di fungsi fx ya, yaitu f ketika x sama dengan 0 sama dengan hasilnya yaitu 5. Maka fungsi fx adalah, jadi diketahui f untuk f aksen x, jadi turunan pertama fungsi x adalah integral dari fungsi f aksen 2 kali x. Jadi ini kan turunan 2 kali ya. Jadi turunan yang pertama yaitu adalah integral dari hasil turunan 2 kali ya, yaitu 6x plus 8 hasilnya 3x kuadrat plus 8x plus c 1 atau k1. Nah, kita bisa masukkan titik yang diketahui, titik untuk fungsi aksen 1 atau turunan pertama yaitu 3 sama dengan 7, dimasukkan ke fungsi aksen x sama dengan 3 yaitu 3 kali 3 kuadrat plus 8 kali 3 plus C1 sama dengan 7, sehingga konstanta 1 yaitu konstanta untuk persamaan hasil integral turun 1 kali dari fungsi fx turunan 2 kali ya. Itu ketemunya minus 44. Jadi turunan pertama fx adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 8x minus 44. Maka maka nilai fx yaitu integral 1 kali dari f aksen x ya. Ini ya 3x kuadrat plus 8x minus 44 hasilnya x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 4x plus C2 ya. Kenapa tadi C1 untuk membedakan ya? Atau K1 K2. Titik ketika x sama dengan 0 sama dengan 5 ya. Dimasukkan disubstitusi ya sama dengan 5 sehingga C2 ketemunya sama dengan 5. Sehingga fx sama dengan x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 44x plus 5. Oke, selanjutnya yaitu contoh ketiga, sebuah gradien garis singgung M pada kurva Y sama dengan fx ya, di setiap titik P itu adalah 4x min 7. Jadi ini merupakan M, garis singgung ya. Notasinya M dari garis singgung kurva Y sama dengan fx ya, yaitu 4x min 7. Jika kurva melalui titik P, maka kurva Y adalah ya, sama, ini kan ibaratnya udah M adalah sama dengan f aksen X ya, turunan pertama fungsi X yaitu 4x min 7. Sehingga fx adalah integral dari turunan pertama fungsi X ya, yaitu 4x min 7 diintegralkan terhadap X, ketemunya 2x kuadrat min 7x plus C atau K. Sehingga kita bisa masukkan titik P yaitu 2,5 pada kurva Y, sehingga X sama dengan 5, hasil fungsi outputnya yaitu 5. Kita substitusi ya, plus C sama dengan 5, 8 min 14 plus C sama dengan 5, sehingga C sama dengan 11. Jadi Y atau fx sama dengan 2x kuadrat min 7x plus 11. Jadi titik yang melewati kurva atau fungsi itu sebagai alat bantu untuk mencari nilai konstanta C atau K. Ya. Nah, selanjutnya contoh 4. Gradien garis singgung kurva di titik P 0,6 adalah 4. Ya. Jadi maksudnya adalah titik ini kita substitusi ya, kita substitusi di fungsi fx. Jadi gradien garis singgung kurva di titik P 0,6 adalah 4, di mana turunan kedua fungsi y fx adalah 8x min 16. Carilah fungsi fx. Jadi singgung titik P adalah 4 dapat dinyatakan sebagai ini ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, ini semisal ini kurvanya ya, ini sumbunya ya, kurvanya ini. Oke, semisal begini. Garis singgung itu ini ya. Nah, ini titik P-nya. Jadi garis singgung itu ini ya. Nah,
Maksudnya adalah tadi P itu nilainya kan berapa tadi? 0,6. Jadi gradien garis singgung kurva di titik P 0,6 adalah 4. Di mana turun. Jadi maksudnya adalah garis singgung titik 4 itu dapat dinilai sebagai ini. Jadi F aksen, jadi kan turunan pertama dari fungsi X itu merupakan gradien. Ketika titik X sama dengan 0, jadi di titik X yang sama itu hasilnya sama dengan 4. Ya. Dan kurva Y sama dengan Fx melalui titik P 0,6, yaitu maka F0 sama dengan 6. Ya, jadi maksudnya adalah garis singgung ya titik P kalau itu tadi kan contohnya ini ya apa garis singgungnya hasil Fx itu hasilnya ini nanti persamaan pangkat 3 ya. Jadi garis singgung di titik P ini titik P untuk di kurva ya itu adalah 4. Jadi dapat dinyatakan sebagai ketika X sama dengan 0 itu hasilnya garis singgungnya merupakan 4 ya. Biasanya kan ini apa namanya hasilnya ya. Jadi hasilnya itu adalah 4 untuk output dari F aksen 0 ya. Lupa kok enggak 6. Nah, ini untuk titik P ya. Kurva Fx ya. Jadi ini 6 ini adalah output dari F0 sama dengan 6. Sehingga turunan kedua kurva Y, F aksen 2X, yaitu adalah 8X min 16, ini ya yang sudah diketahui. Maka turunan pertama, F aksen X sama dengan integral dari F aksen 2X dx, yaitu hasilnya 4X kuadrat min 16X plus C1. Kita masukkan ya. Oke. Nilainya ini, oh ini 0 ya, bukan 2 ya. Oh. Ya, ini 0 sama dengan 4, kita substitusi ya. Kebersamaan F aksen X ya. C1 sama dengan 4, jadi C1 adalah sama dengan 4. Turunan pertama kurva Y atau ke fungsi gradien F aksen X yaitu 4X kuadrat min 16X plus 4. Maka Y adalah sama dengan Fx sama dengan integral dari F aksen X ya. Ketemunya ini plus C kuadrat, kita masukkan titiknya tadi 0,6 titik P ya dengan input X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Ketemu C-nya ya C2 adalah 6 sehingga fungsi Fx adalah 4 per 3x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 4x plus 6. Contoh yang kelima, itu sebuah gradien garis singgung M pada kurva Y di setiap titik P adalah ini. Jadi diketahui gradiennya ya. Jika nilai maksimum kurva adalah 24, maka koordinat titik potong kurva terhadap sumbu Y adalah, jadi kurva Y yang memotong sumbu Y itu berapa titiknya berapa. Syarat nilai maksimum kurva ya, yaitu adalah F aksen X sama dengan 0. Ini udah syarat khusus ya, yaitu turunannya itu sama dengan 0. Sehingga maksudnya nilai berapapun itu keluarannya harusnya 0 ya. F aksen dengan nilai X sekian itu hasilnya itu 0. Sehingga kita bisa mencari nilai X yaitu F aksen X yaitu min 4X plus 16 sama dengan 0. Sehingga X ketemunya yaitu 4. Jadi nilai maksimum kurva sebesar 24 yaitu terjadi pada titik X sama dengan 4. Dapat dinyatakan sebagai F4 sama dengan 24. Maksudnya hasilnya, outputnya, titik maksimal. Maksimal dalam arti output maksimalnya ya. Sehingga Fx sama dengan integral dari F aksen X dx ya.
Integral dari ini ya ketemunya min 2x kuadrat plus 16x plus c. Kita masukkan titik yang sudah diketahui tadi yaitu F4 sama dengan 24, nilai maksimumnya terjadi di titik X sama dengan 4. Ya, dimasukkan, ketemu C-nya yaitu min 8. Sehingga Y sama dengan min 2x kuadrat plus 16x min 8. Sudah diketahui, pertanyaan selanjutnya yaitu titik potong kurva dengan sumbu Y. Ya. Kalau dengan sumbu Y, jadi kurvanya itu membangun sumbu Y, berarti dia berada di X sama dengan 0. Ya. Kalau ini ya, contohnya ini kurva ini memotong sumbu Y. Ini kan sumbu Y. Jadi yang kita carikan titik ini. Ya. Ini sama aja, ini kan terjadi ketika X sama dengan 0, 0, sekian Y, nggak tahu berapa. Nah, kita cari nilai Y-nya. Jadi dengan input X sama dengan 0. Ini sama dengan 0, kita substitusi, ketemu Y sama dengan min 8. Inilah titik potong di sumbu Y. Nah, aplikasi lainnya yaitu di persamaan fisika ya. Ini biasanya integral dan turunan itu merupakan dari fungsi jarak ya dengan fungsi variabel t waktu, percepatan ya. Ini formulanya seperti ini, yaitu kecepatan adalah turunan dari persamaan perpindahan atau jarak. Atau kita bisa tulis fungsi aksen T, di mana Ft sama dengan S. Jadi perpindahan S itu sama dengan fungsi waktu. Dan percepatan adalah turunan dari velocity ya, bukan C nih ya. Dari velocity V. Ya, turunan satu kali dari velocity, di mana velocity adalah turunan satu kali dari perpindahan, sehingga percepatan sama aja turunan 2 kali dari perpindahan, atau sama dengan F aksen 2 kali ya dari fungsi waktu ya. Ini contoh 6 ya. Sebuah batu dilempar ke bawah dari balon udara dengan ketinggian 3000 meter dari permukaan tanah dengan kecepatan awal. Ya, temukan lokasi batu dan kecepatannya pada waktu ketika T sama dengan 20 detik kemudian setelah lepas dari ketinggian 3000 ya. Ingat arah atas positif, sebaliknya negatif. Ketika batu meninggalkan bola udara, dia memiliki percepatan sebesar percepatan gravitasi yaitu min 10 meter per detik kuadrat. Maka fungsi velocity T, Vt, yaitu sama dengan integral dari A, di mana percepatan tadi kan turunan dari velocity, atau kalau kita balik, velocity adalah integral dari percepatan. Di mana percepatan untuk di sini adalah percepatan gravitasi ya, karena dia jatuh bebas ya. Gravitasi yaitu nilai kan 10, konstanta diintegralkan sama aja min 10 T plus C1. Dan S, fungsi perpindahan fungsi waktu ST, itu sama dengan integral dari velocity T terhadap dt, hasil integralnya dari min 10 T plus C1 yaitu min 5 T kuadrat plus C1 T plus C2. Ketika waktu sama dengan 0, maka velocity sama dengan min 5 ketika dimasukkan dari kecepatan awal ya. Ini kan dilempar, jadi ada kecepatan awal ya, bukan jatuh bebas. Ketika T sama dengan 0, kita masukkan ya. Maaf diketahui ya. Dengan kecepatan awal, jadi ketika T sama dengan 0 itu velocity ketemunya min 15. Jadi kita substitusi ke persamaan Vt ya, bukan St. Nah, masukkan T sama dengan 0 ya, dimasukkan min 10 kali 0 plus C1 sama dengan min 15, sehingga C1 ketemunya min 15. Sehingga Vt sama dengan min 10T min 15. Jadi kecepatan pada waktu 20 detik adalah Vt sama dengan 20 sama dengan min 10 kali 20 min 15 sama dengan min 215 meter per detik. Tanda negatif menunjukkan arah kecepatan ke bawah ya, karena velocity termasuk besaran vektor. Baik, mungkin itu ya penjelasan aplikasi integral tak tentu. Untuk tanya jawab bisa di grup ataupun melalui media sosial dan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bisa dikerjakan untuk latihan soalnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.